Sebuah cerita hikayat yang berjudul Batu Menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Dahulu mereka hidup berkecukupan, namun setelah ayahnya meninggal, Ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit Ibu Darmi jadi kian gelap, berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukan demi Darmi putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi, dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan, dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, Ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarkannya ke ladang untuk ibu? Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu kalau aku mengantarkan makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku, lepaskan dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya di sana, tidak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ini kemana aja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian tidak makan. Jadi, bukannya sudah menyuruhmu untuk memasak? Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku nggak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Aku habis, tolong belikan dong, Bu. Ya, besok ibu belikan, tapi kamu ikut supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar, tapi Darmi berbisik pada ibunya. Nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Hai Darmi, kamu mau kemana? Ke pasar. Teman Darmi melihat Ibu Darmi dengan pandangan bertanya. Siapa yang di belakangmu? Ibumu ya? Darmi yang tidak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek segera menjawab. Dia pembantuku, tentu saja bukan ibuku. Betapa sedih saat Ibu Darmi mendengarnya, namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Ben, kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air mata. Dia sudah tak tahan lagi, maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan anak hamba. Tolong kiranya Tuhan hukumnya agar dia menjadi jera. Ibu, tolong aku. Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Darmi, maafkan aku nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun, Bu, ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi.
merintih sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semuanya tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukumannya karena telah durhaka terhadap ibu yang sudah merawat dan juga menjaganya hingga dia besar.